Bab 61, Mandi. Nama, Dunia Dewa dan Iblis. Penulis, Zichan Bao Zeng. Plus mematikan mengatur ulang. Setelah Yue pergi, Lei Chen mulai menunjukkan rasa tidak puasnya, dan berkata, Bos Tiger, mengapa kau memberikan Guo Yu padanya? Kau tahu bahwa aku menyukai Guo Yu. Apakah ini tidak membantu orang luar? Tiger Wang menatap Lei Chen, mengerutkan kening, dengan kecewa berkata, Lei, mengapa kau tidak mengerti? Selain bersenang-senang dengan wanita, apa gunanya mereka? Yang kurang dari kita adalah senjata api. Selama kita memiliki senjata api, wanita mana yang tidak bisa kita dapatkan? Selain itu, bagaimana dengan semua wanitamu yang lain? Kau memiliki 7 wanita, namun kau masih belum lelah bermain-main. Guo Yu berbeda, bokongnya yang besar, kulitnya yang lembut, dan dia baru berusia 13 tahun. Aku belum pernah menikmati gadis-gadis berkualitas tinggi seperti itu. Lei Chen terus mengeluh. Tiger Wang mengerutkan kening, dan berteriak, cukup, jangan katakan lagi. Lei Chen tiba-tiba menundukkan kepalanya, mendidih dalam kemarahan, tidak lagi berbicara. Tiger Wang juga mencintai wanita, dan suka menikmatinya. Namun di matanya, senjata api lebih berharga daripada wanita. Ia hanya ingin memperluas kekuasaannya sendiri, dan memperluas wilayah kekuasaannya. Lei Chen adalah bawahan kepercayaan Tiger Wang. Meskipun sedikit bernafsu, tetapi ia bisa bertarung, dan setia. Hanya saja ia tidak terlalu cerdas. Mata Chen Yan berkedip dan bertanya, Kakak Tiger, apakah kau benar-benar berniat memberikan 20% senjata api kepadanya? Tiger Wang bertanya sebaliknya, bagaimana menurutmu? Chen Yan dengan wajah menyanjung, berkata, kurasa kita harus membuat rencana cadangan. Jika ia tidak terluka setelah menyingkirkan keempat anjing mutan itu, kita akan setuju untuk memberinya 20% senjata api, dan membiarkannya pergi. Jika ia mati, jauh lebih baik, kita dapat mengambil semua orang dan senjata apinya. Ah, Kakak Tiger, jadi itu yang kau rencanakan. Kau brilian, untuk membuat langkah seperti itu, adik kecil ini benar-benar mengagumimu. Luar biasa, Tiger Wang memperlihatkan senyum puas. Chen Yan adalah penasehatnya, dia tidak hanya pandai menyanjung, kapasitas analisisnya juga bagus. Tiger Wang sangat menghormatinya. Liu Sui membawa Yue, Guo Yu, dan Wang Lan ke sebuah kamar di lantai 2 gedung itu. Sementara Wang Suang dan Qi yang berada di kamar di sebelah mereka. Anggota tim lainnya dijejalkan ke dalam 3 kamar di lantai dasar. Di mata Tiger Wang, wanita hanyalah jalan keluar untuk memuaskan nafsunya, dan untuk memikat petarung yang kuat. Selain itu, mereka tidak memiliki nilai-nilai lain, bahkan mengonsumsi lebih banyak makanan. Mengenai kesetaraan gender, Tiger Wang tidak percaya untuk memprioritaskan wanita. Di kamar tempat Yue menginap, ada jacuzzi besar. Jacuzzi itu diisi dengan air panas yang mengepul. Jelas di masa lalu, pemilik rumah ini pasti orang kaya. Yue menanggalkan pakaiannya, berjalan ke jacuzzi. Saat air panas yang mengepul mengelilingi tubuhnya, itu memberinya perasaan yang menenangkan. Setelah Yue pulih dari luka-lukanya, dia menjadi tegang karena siap bertempur dan melarikan diri. Setelah melarikan diri dari kota Leijiang, dia tidak bisa bersantai atau mandi selama 3 hari. Kota Leijiang berjarak sekitar 400 km dari kota Longhai. Jarak ini, jika di dunia masa lalu, akan memakan waktu 1 hari untuk sampai di sana. Namun di dunia pasca apokaliptik ini, banyak rute ke kota Longhai diblokir oleh banyak kendaraan. Yue mengemudi selama 3 hari, tetapi hanya mampu menempuh setengah jalan. Pada saat Yue dalam keadaan santai yang langka, pintu kamar mandi terbuka, dan 2 gadis yang dibungkus handuk masuk. Wajah muda, Guo Yu berjalan ke arah Yue, dan berkata, Tuan, kami di sini untuk mengurus mandi. Anda, Yue mengerutkan kening, dan ingin mengatakan tidak. Tetapi setelah melirik Guo Yue, entah bagaimana dia tidak bisa mengucapkan kata-kata itu. Guo Yu terbungkus handuk mandi putih, dalam kabut yang mengepul, wajah mudanya memerah, dengan kulitnya yang seputih salju. Ditambah dengan puncak-puncak yang menjulang itu terlalu menggoda bagi seorang pria. Ini adalah seorang wanita dengan tubuh yang murni dan mempesona. Saat Yue duduk dalam keheningan, kedua wanita itu, Guo Yu dan Wang Lan, memasuki jacuzzi. Satu di belakangnya berada di belakangnya dan yang lainnya di depan. Wang Lan duduk di belakang Yue, memeluknya dengan dadanya yang besar.
Dia sadar bahwa dia tidak bisa menandingi Guo Yu, jadi dia menggunakan putranya untuk menyenangkan Yue. Guo Yu duduk di depan Yue, wajahnya merah padam karena merasa malu. Dia adalah hadiah yang digunakan Tiger Wang untuk merayu seorang petarung ahli. Dia belum pernah disentuh oleh seorang pria, memintanya untuk mengambil inisiatif untuk menyenangkan seorang pria bukanlah sesuatu yang biasanya bisa dia lakukan. Ragu sejenak, tangan Guo Yu yang gemetar meraih Yue di bawah air. Yue melihat penampilan Guo Yu, tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, "Tunggu sebentar." Guo Yu terkejut, menjadi pucat. Dia kemudian bergegas untuk menangkap Yue, dan dengan takut berkata, "Tuan, budak ini akan membuatmu bahagia, akan memuaskanmu. Tolong jangan usir aku, jangan menjauhkanku." Metode Tiger Wang kejam, dengan aturannya yang ketat. Guo Yu telah melihat nasib menyedihkan para wanita itu, dia tidak ingin menjadi bagian dari zombie wanita itu. "Aku tidak akan mengusirmu." Yue mengulurkan tangan, menangkap tangan Guo Yu, mendorongnya ke samping, dan berkata dengan keras, "Aku punya sesuatu untuk ditanyakan padamu." Guo Yu menghela napas lega dan berkata, "Tuan, tolong tanyakan." Pada saat ini, Guo Yu merasakan gelombang kesedihan. Sebelum akhir dunia, dia seperti bintang, seorang putri kecil yang dikelilingi oleh koleksi set hewan peliharaan yang tak terhitung jumlahnya. Tetapi sekarang karena kata-kata seorang pria, dia merasa senang dan takut. Yue tiba-tiba bertanya, "Masa lalu seperti apa yang dimiliki Tiger Wang, tahukah kamu?" Guo Yu berpikir sejenak, mengatur pikirannya, dan berkata, "Bos Tiger." Dari bibir Guo Yu, Yue mengetahui tentang sejarah Tiger Wang. Di masa lalu, Tiger Wang adalah salah satu pemimpin geng di kota Leijiang. Setelah kiamat, ia melarikan diri dari kota Leijiang dengan sebuah kendaraan bersama beberapa saudaranya. Dalam proses melarikan diri dari kota Leijiang, Tiger Wang bertemu dengan pasukan polisi bersenjata yang mengawal para pemimpin kota Leijiang. Tiger Wang berbaur dengan para penyintas ini, melihat kesempatannya, ia memimpin saudara-saudaranya untuk merebut senjata api dari pasukan polisi bersenjata tersebut. Di tengah pertempuran antara pasukan polisi dan para zombie, ia mengambil kesempatan untuk membunuh pasukan polisi. Membawa para penyintas dan melarikan diri ke desa Always Bright. Setelah memasuki desa Always Bright, Tiger Wang secara agresif mencari para penyintas. Orang-orang yang mempercayainya dimasukkan ke dalam pasukan bersenjata. Para wanita cantik dipilih olehnya dan saudara-saudaranya untuk kesenangan. Mereka yang tidak menyenangkan Tiger Wang dilemparkan ke kandang ayam untuk dinikmati oleh militan lainnya. Jika para militan itu mencapai prestasi besar, Tiger Wang akan memberi mereka seorang wanita cantik sebagai milik pribadi. Makanan militan itu juga yang terbaik, jadi angkatan bersenjatanya terdiri dari militan Tiger Wang yang paling setia. Lei Chen adalah antek nomor 1 Tiger Wang yang terkenal di kota Leijiang. Dia adalah antek kepercayaan Tiger Wang, dan masih mengikuti Tiger Wang. Zhang Xiang dan Chen Yan adalah orang-orang berbakat yang direkrut Tiger Wang di antara para penyintas. Zhang Xiang adalah seorang pemimpin geng yang terdiri dari 5 atau 6 orang ketika dia direkrut oleh Tiger Wang. Chen Xi yang menghalangi jalan Yue di persimpangan jalan adalah sepupu Chen Yan. Ketika Chen Yan direkrut oleh Tiger Wang, dia juga memiliki 7 atau 8 orang di bawahnya. Tiger Wang tidak keberatan membicarakan masa lalunya, jadi itulah sebabnya Guo Yu berani membicarakan masa lalunya. Guo Yu ditangkap oleh Tiger Wang setelah dia merebut kekuasaan dari kepolisian. Di antara para penyintas wanita, mereka yang diminati Tiger Wang, Guo Yu adalah satu-satunya yang belum disentuhnya. Jika Yu tidak muncul, Tiger Wang akan menggunakan Guo Yu untuk memikat petarung kuat lainnya. Selain Guo Yu, Tiger Wang juga memiliki beberapa gadis perawan cantik lainnya. Gadis-gadis ini adalah yang dia pelihara untuk memikat para majikan yang kuat. Tiger Wang telah menikmati cukup banyak perawan. Namun, dia lebih menyukai wanita dewasa yang tahu bagaimana melayani daripada perawan yang tidak tahu apa-apa. Pemimpin bandit ini benar-benar berwawasan luas. Tangan Yue meremas payudara montok dan elastis itu, sambil berpikir dalam hati. Saat Guo Yu menjelaskan sejarah Tiger Wang, dia tanpa sadar dikelilingi oleh lengan Yue, membiarkan pria ini menyentuhnya. Yue hanyalah pria biasa, dia juga menyukai wanita cantik. Namun, setelah akhir dunia, dia harus menahan keinginannya. Dia tidak menyentuh gadis-gadis itu karena batasan moral dan karena dia harus melindungi mereka.
Guo Yu masih muda, cantik, menawan, dan diberikan kepadanya oleh Tiger Wang. Guo Yu juga tidak menunjukkan keberatan apapun, jadi dia tidak membatasi keinginannya sendiri. Yue, apa yang kamu lakukan? Pada saat Yue hendak mencium bibir Guo Yu, sosok mungil datang berlari ke arah Yue dan berteriak dengan marah. Catatan penerjemah, lol, dia mendapat kokblok. Pria malang. Yue mendongak dan menemukan bahwa sosok mungil itu adalah Lu Wen. Melihat Lu Wen, Yue tanpa sadar merasakan kepanikan. Namun, wajahnya tidak berubah, dan perlahan berkata, mengapa kamu masuk? Lu Wen melihat Yue memeluk Guo Yu di jacuzzi, dia cemburu, marah dan frustrasi. Matanya merah dan dipenuhi air mata, seolah-olah seorang istri yang baru saja memergoki suaminya selingkuh. Matanya merah, dengan air mata di matanya seolah-olah melihat seorang suami yang selingkuh dari istrinya, berteriak keras, Yue, apa gunanya bagiku ketika kamu melakukan ini? Yue dengan tenang berkata, Wen, kamu keluar dan tunggu aku perlu bicara denganmu. Lu Wen setelah mendengar kata-kata Yue, meninggalkan ruangan dengan marah. Tuan, dia pacarmu. Guo Yu menatap Lu Wen, matanya memancarkan sedikit kebencian. Dia membenci Lu Wen, karena sebagai seorang wanita, mengapa dia harus menyerahkan harga dirinya untuk melayani seorang pria, dan harus bekerja sama dengan wanita lain untuk melakukan hal-hal yang tidak tahu malu seperti itu. Sementara Lu Wen seperti seorang putri, kehilangan kesabarannya seperti anak kecil. Yue tersenyum dan mendesah, aku tidak tahu. Yue selalu memperlakukan Lu Wen seperti saudara perempuannya. Di kota Leijiang, Lu Wen telah menyatakan cintanya kepadanya, jadi dia mulai memandangnya sebagai seorang wanita. Bahkan sekarang, dia tidak tahu apakah dia mencintainya atau tidak. Pada saat mereka melakukan perjalanan ke kota Longhai, Yue tidak punya waktu untuk memikirkan hal-hal itu. Karena tidak ingin terus bermain dengan Guo Yu, Yue membersihkan tubuhnya dan meninggalkan kamar. Lu Wen duduk dengan marah di tempat tidur, begitu dia melihat Yue datang, dia segera menoleh ke samping. Dia terlalu marah. Yue duduk di seberang Lu Wen, dengan Guo Yu dan Wang Lan berdiri di belakangnya. Yue menatap Lu Wen, matanya penuh cinta, Wen, kau tahu aku selalu menganggapmu sebagai seorang adik. Bahkan sekarang, aku mencintaimu sebagai adikku. Sebagai seorang kakak kepada adiknya, aku akan selalu menjagamu. Saat kata-kata itu keluar, Yue mulai rileks. Setelah mendengarkan kata-kata Yue, wajah marah Lu Wen mulai berubah. Dia melemparkan dirinya ke lengan Yue sambil menangis dan berkata, kakak Yue. Aku tidak ingin menjadi adikmu. Aku ingin menjadi gadismu. Aku tahu itu salah, aku tidak akan marah dan cemburu padamu lagi, atau menentang kontakmu dengan wanita lain. Kakak Yue, kau tidak bisa meninggalkanku, sekarang aku hanya punya satu orang yang bisa kuandalkan. Jika kau tidak menginginkanku, aku tidak tahu harus hidup untuk apa. Dunia telah berubah, Lu Wen telah melihat betapa kejam dan menakutkannya dunia ini. Terutama setelah tiba di desa selalu cerah, kekejaman di dunia pasca apokaliptik ini telah terungkap padanya. Tanpa perlindungan Yue, dia tidak tahu bagaimana dia akan bertahan hidup di dunia yang kejam ini. Yue melihat Lu Wen menangis terseduh-seduh di pelukannya, hatinya mulai melunak, dan dengan lembut menepuk punggungnya, baiklah. Baiklah, aku tidak akan meninggalkanmu, Wen. Aku hanya ingin mencintaimu sebagai seorang saudara perempuan. Dan aku tidak sehebat yang kamu pikirkan. Aku hanya pria biasa, tidak layak untuk cintamu. Melihat Yue menghibur Lu Wen, mata Guo Yu dan Wang Lan penuh dengan rasa iri. Lu Wen adalah orang yang penting baginya, itulah sebabnya dia akan dengan hati-hati menjelaskan kepadanya. Guo Yu di sisi lain, dia tertarik oleh kecantikannya, dan tidak memiliki perasaan atau kekhawatiran khusus tentang pikiran satu sama lain. Di desa selalu cerah ini, Tiger Wang dan anak buahnya tidak melihat wanita sebagai manusia. Mereka hanya melihat wanita sebagai alat untuk mendapatkan kelegaan. Zhang Xiang lebih bejat, dia suka menyiksa wanita, dan melatih mereka seperti binatang. Semua wanita takut jatuh ke tangan Zhang Xiang. Di dunia pasca apokaliptik ini, dilindungi dan dihormati oleh pria kuat seperti Yue, adalah semacam kebahagiaan. Lu Wen dengan sepasang mata berkaca-kaca, menatap Yue, dan dengan berani berkata, tapi aku tidak ingin menjadi adikmu. Aku benar-benar tidak mau. Kakak Yue, aku mencintaimu, aku mencintaimu. Aku ingin kau menjadi laki-lakiku. Kecuali kamu, tidak ada orang lain yang akan melakukannya. Sebelum kiamat,
Lu Wen adalah gadis yang sangat berani dan antusias, berani untuk selalu mengatakan hal-hal liar. Di pasca apokaliptik ini, tanpa kendali orang tuanya, dia takut akan masa depan, dan lebih berani saat ini. Tentu saja, di masa lalu, meskipun dia menyukai Yue, dia tidak akan begitu berani dan antusias untuk menyatakan cinta padanya. Yue memeluk Lu Wen, mengingat ketika Lu Wen merawatnya ketika dia terluka parah. Hatinya melunak, dan dengan lembut berkata, "Baiklah, baiklah, baiklah, mulai hari ini, kamu adalah pacarku." Tepat setelah Yue mengatakan ini, sosok yang gagah berani dan tampan terlintas di benaknya. Lu Wen berhenti menangis sambil memeluk Yue, tertawa dan berkata, "Hei hei. Kakak Yue, itu yang kamu katakan. Mulai sekarang, aku benar-benar pacarmu. Tidak peduli berapa banyak wanita yang kamu miliki, mereka harus memanggilku kakak perempuan." Setelah selesai berbicara, Lu Wen juga melihat ke arah Guo Yu. Lu Wen juga cantik, tubuhnya lebih berisi daripada gadis seusianya. Namun, dibandingkan dengan Guo Yu, dia masih sedikit kurang. Kulit Guo Yu putih dan awet muda, dadanya sangat berisi, dan memiliki wajah bayi yang cantik. Benar-benar contoh dari seorang perawan muda. Melihat Guo Yu, itu membuat Lu Wen merasa sangat tertekan. Wang Lan diabaikan oleh Lu Wen, dia secara intuitif merasa Wang Lan bukanlah saingannya, dan sama sekali bukan ancaman. Baginya, merasa bahwa Lu Wen sedang menatapnya, Guo Yu menundukkan kepalanya. Dalam lusinan hari terakhir pengalaman telah membuatnya dewasa. Di masa lalu, dia pasti akan melotot ke arah Lu Wen, dan menatap Lu Wen dengan baik. Sekarang dia hanya bisa menundukkan kepalanya untuk menghindari membuat Lu Wen kesal. Saat ini, dia bukan lagi putri wali kota, tetapi seorang wanita dengan nasib di mana dia bahkan tidak bisa mengendalikan tubuhnya sendiri. Dia sekarang menjadi wanita yang menyedihkan seperti komoditas yang dapat diberikan begitu saja. Yue menepuk punggung Lu Wen, menghiburnya dan berkata, "Bagus. Mereka akan mendengarkanmu." Lu Wen akhirnya berhenti menangis, tersenyum ke arah Yue, dan seperti anak manja, berkata, "Aku ingin tidur di sini malam ini." Yue memeluk Lu Wen, tersenyum dan berkata, "Baiklah." Lu Wen merasa puas tidur di sebelah Yue, sementara Guo Yu tidur di sisi kanan Yue. Wang Lan meringkuk di sudut tempat tidur besar. Keesokan harinya, Yue dan rombongannya pergi ke ruang makan. Sarapannya adalah susu kotak, roti kukus putih panas, dan sosis babi. Chen Yao dan gadis-gadis itu hanya mendapat bubur dengan sayuran liar. Melihat bubur itu, semua gadis merasa mual. Meskipun mereka lapar sepanjang malam, mereka tetap tidak mau makan bubur menjijikkan itu. Di meja makan, Tiger Wang menatap Yue, tertawa dan berkata, "Adik kecil Yue, tadi malam menyenangkan kan?" "Haha," Yue berkata sambil tersenyum, "Terima kasih atas kemurahan hati bos Tiger kemarin, aku tidur nyenyak." Tadi malam, meskipun Yue tidak melakukan apapun dengan ketiga wanita itu, tetapi menggendong Lu Wen dan Guo Yu sambil tidur sepanjang malam, itu tidak buruk. Sambil makan, Zhang Xiang menatap Yue dengan mata beracun, lalu menundukkan kepalanya untuk memakan roti kukus dan sosis babi. Lei Chen menatap Yue dengan cemburu dan benci, dia ingin menikmati Guo Yu untuk waktu yang lama, tetapi belum berhasil. Sekarang setelah Yue menikmatinya terlebih dahulu, dia dipenuhi dengan kecemburuan dan kebencian terhadap Yue. Chen Yan dengan hati-hati menatap Yue, matanya berkedip, dengan pikirannya yang tidak diketahui. Yue menatap Tiger Wang, dan berkata, "Bos Tiger, apakah kita akan pergi ke gudang senjata hari ini?" Melihat Yue begitu bersemangat, Tiger Wang tidak dapat menahan diri untuk berhenti sejenak sebelum berkata, "Jangan terburu-buru. Saudara-saudara kita baru saja keluar dan melakukan tugas, mereka terlalu lelah, dan perlu istirahat selama 2 hari. 2 hari setelahnya, kita akan berangkat ke gudang senjata. 2 hari ini, kalian harus bersantai di sini." Setelah para militan keluar untuk melakukan tugas, mereka akan bersantai selama 2 hari. Ini adalah aturan yang ditetapkan di desa selalu cerah. Di dunia luar, ada bahaya kematian yang terus-menerus. Anak buah Tiger Wang memiliki senapan tipe 81 dan senapan mesin ringan tipe 79 untuk menghadapi zombie biasa. Zombie biasa bukanlah masalah, tetapi jika itu adalah zombie S1, mereka akan terbunuh. Di bawah tekanan luar biasa untuk mati kapan saja, jika mereka tidak dibiarkan bersantai, para militan itu akan memberontak. Faktanya,
Di antara para penyintas yang dikumpulkan Tiger Wang, banyak yang bunuh diri karena masa depan yang suram. Yue mengangguk, lalu berdiri dan pergi keluar. Melihat Yue berdiri, Tiger Wang berkata, "Adik kecil Yue, karena kau tidak ingin bergabung dengan kami. Mulai hari ini, kau harus menggunakan persediaanmu sendiri untuk makanan dan minuman. Kami tidak bisa memperlakukanmu seperti hari ini. Setiap persediaan di dunia pasca apokaliptik ini sulit didapat." Kelompok Yue beranggotakan lebih dari 10 orang, bahkan hanya dengan memakan bubur, mereka akan makan banyak. Tiger Wang tentu saja enggan membiarkan Yue makan seenaknya. "Aku mengerti, Bos Tiger." Setelah Yue menyelesaikan kalimatnya, bersama dengan Qiyang dan Wang Suang, meninggalkan ruang makan. Dia memiliki truk Dongfeng yang penuh dengan persediaan, jika persediaannya diperhatikan dengan baik, tidak akan menjadi masalah bagi lebih dari selusin orang untuk makan selama lebih dari setengah bulan. Setelah meninggalkan ruang makan, Yue melihat para wanita di sekitar panci besar berisi bubur, tidak ada satupun dari mereka yang memakannya. Guo Yu dan Wang Lan sebagai wanita Tiger Wang tidak perlu khawatir tentang makanan dan pakaian. Bahkan mereka tidak bisa memakan bubur tengik itu. Zhang Xin berjalan ke arah Yue dengan wajah masam dan berkata, "Yue, kita harus segera pergi. Tempat ini bukan tempat untuk orang-orang tinggal." Wang Fang juga menatap Yue dengan cemas, dan bertanya, "Ya, Yue, berapa lama kita harus tinggal di sini?" Lingkungan di sini membuat para wanita itu sesak. Lebih dari 10 wanita berdesakan dalam sebuah ruangan kecil, dan makanan mereka lebih buruk daripada makanan anjing sebelum kiamat. Chen Yao sebelumnya memiliki seekor anjing peliharaan, makanan anjing yang dimakan anjingnya lebih baik daripada bubur tengik. Yue dengan suara berat, berkata, 3 hari, kita harus tinggal di sini setidaknya selama 3 hari. Yue berhasil mendapatkan banyak senjata api dari pencarian di kantor polisi, tetapi dia tidak punya banyak amunisi. Dia dengan hati-hati menimbun amunisi, dan tidak ingin menggunakannya begitu saja. Jika dia bisa menemukan gudang senjata, dia bisa memiliki cukup peluru untuk meningkatkan keterampilan menembaknya. Jika dia mampu menguasai lebih banyak keterampilan tempur, akan lebih mudah untuk bertahan hidup di dunia pasca apokaliptik ini. Raut wajah Zhang Xin berubah drastis, dan berkata, 3 hari, kamu tidak bisa mengeluarkan kami dari sini sekarang. Aku tidak ingin tinggal di tempat terkutuk ini bahkan semenit pun. Para wanita lainnya juga melihat ke arah Yue, mereka ingin keluar dari tempat ini. Yue mengerutkan kening, melihat ke arah Guo Yu dan Wang Lan di satu sisi. Dia tidak berpikir bahwa Zhang Xin akan sebodoh itu untuk menanyakan pertanyaan-pertanyaan ini di depan orang-orang yang tidak dikenal. Zhang Xin tidak benar-benar mengalami akhir dunia, dan agak naif. Kehalusan bukanlah keahliannya, jadi dia tidak waspada terhadap Guo Yu dan Wang Lan. Aku bisa membawamu keluar dari sini. Kata-kata Yue membuat gadis-gadis itu senang, dan kemudian kata-kata berikutnya menghancurkan harapan mereka. Namun, di sampingku, Qiyang, Jiqingwu, Chen Yao, dan Luwen, bahkan setengah dari kalian yang selamat adalah menakjubkan. Pada saat ini, sebuah suara memohon datang dari gerbang, jangan pukul aku. Jangan pukul aku memohon padamu, jangan pukul aku. Tertarik oleh suara itu, Yue dan kelompoknya berjalan keluar. Di luar, Chen Xi memegang cambuk. Dia mencambuk seorang wanita yang meringkuk menjadi bola sambil memegangi wajahnya sambil jatuh ke tanah. Di sekitar Chen Xi ada 6 atau 7 militan, dan 7 atau 8 pria yang tampak lapar. Tiger punya senjata, tapi amunisinya tidak banyak. Semua pria bersenjata yang dipilihnya adalah pria berbadan sehat yang berani melawan zombie. Di antara yang selamat, ada juga beberapa pria yang tidak berani bertarung. Mereka hanya pandai menggali sayuran liar dan rumput untuk dimakan. Mereka memiliki status sosial terendah. Yue Zong melihat seorang wanita di tanah yang telah dicambuk. Dia mengerutkan alisnya dan bertanya, "Ada apa?" "Ah, Yue Zhang." Chen Xi mencambuknya. Dia tertawa dan berkata kepada Yue Zhang saat dia berjalan mendekat, "Bukan masalah besar. Pelacur kotor ini, tangannya telah dikotori. Dia mencuri roti kukus untuk dimakan. Dia tertangkap basah dan diseret keluar untuk menerima hukuman. Biarkan orang-orang ini melihat apa yang terjadi." Pada saat itu gadis itu meringkuk di lantai menerima cambuk itu tanpa henti mengemis di lantai dengan suara yang sangat menusuk. Para wanita di sisi Yue Zong tidak tahan. Guo Yu dan Wang Lan menatap gadis yang meringkuk di tanah,
ketakutan melintas di mata mereka. Mereka tidak ingin menjadi orang yang menyedihkan seperti itu. Zhang Xin yang berdiri di samping Yue Zhong tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata, itu hanya roti kukus, apakah kamu harus melakukan sejauh ini? Alis Chen Xi terangkat. Dia dengan marah berkata kepada Zhang Xin, kami para pria sedang berbicara, kalian para wanita berani menyela. Ingin dicambuk. Chen Xi memiliki aura pembunuh yang kuat. Zhang Xin ketakutan olehnya, mundur beberapa langkah, tidak berani mengatakan apapun lagi. Chen Xi menatap Yue Zhong dan memberikan beberapa ajaran kepada para wanita, Yue Zhong, kamu memiliki keterampilan yang luar biasa, tetapi kamu masih kurang keterampilan dalam melatih para wanita. Saat ini apa cara dunia? Para wanita, perlu dipukul untuk membuat mereka jujur dan patuh. Kami berada di luar berjuang sampai mati mencari makanan untuk membesarkan mereka, mereka gelisah di rumah semua khawatir. Di antara para wanita ayah, ada satu yang merupakan kapitalis Ventura. Dia tidak mau bersama ayah saat itu, selalu mengeluh, dan bersikap kurang ajar. Setelah dipukuli beberapa kali, dia seperti anjing terlatih, menjilati kaki ayahnya. TL, ya, Chen Xi sebenarnya merujuk dirinya sendiri sebagai orang ketiga. Pria yang mengira mereka Ba di Tiongkok menyebut diri mereka sebagai Lao Zi, yang secara harfiah berarti ayah papa, tetapi mereka menggunakannya dengan arogan untuk berarti sesuatu seperti, akulah pria itu. Mendengarkan nasihat Chen Xi tentang wanita kepada Yue Zhong, selain para wanita yang berdiri di sisinya, wajah Ji Qingwu, Chen Yao, dan Lu Wen semuanya menjadi sangat jelek. Di antara tim ini, kekuatan militer Yue Zhong lebih unggul. Qi yang juga pengikut setia Yue Zhong. Dia benar-benar ingin mengubah penampilan Chen Xi TL menjadi lebih buruk. Hampir tidak ada wanita yang mampu menahan pelanggarannya. Di zaman terakhir tatanan dunia yang runtuh ini, mereka benar-benar tidak tahu bagaimana Yue Zhong akan bereaksi. Para wanita ini terus-menerus menerima dukungan Yue Zhong di akhir dunia ini. Meskipun mereka semua tahu bahwa dunia berubah dan membutuhkan orang-orang kuat untuk memberikan rasa aman. Namun, mereka tidak pernah mengira dunia luar akan menjadi seseram ini. Kegelapan yang dalam yang bersembunyi di hati beberapa pria tiba-tiba meledak dengan datangnya akhir dunia. Ji Qingwu dan Chen Yao hanya bertarung di sisi Yue Zhong. Mereka tidak pernah menduga sebelumnya bahwa mereka akan bertemu dengan para penjahat gila ini dalam perjalanan ke kota Leijiang. Mereka tahu pikiran beberapa orang mulai berubah menjadi kegilaan di beberapa bagian dunia. Keheningan Yue Zhong tidak mengganggu minat Chen Xi. Bawa dia ke kandang ayam. TL, kandang ayam, alias rumah bordil. Benar, kirim dia ke kandang ayam. Pria bersenjata itu lelah memukulinya, akhirnya menghentikan tangannya. Pria bersenjata di samping mengumpulkannya. Para wanita di desa selalu cerah dibagi menjadi 5 tipe. Tipe pertama adalah wanita yang paling muda dan cantik. Mereka dibagi di antara 4 kepala suku hanya untuk kesenangan pribadi mereka. Tipe kedua adalah para wanita yang dibagi di antara semua orang bersenjata. Tiger juga memberikan wanita kepada orang-orang bersenjata untuk pelayanan hebat. Wanita-wanita ini adalah milik pribadi orang-orang bersenjata itu. Bahkan kepala bos tidak dapat menggunakan mereka. Tipe ketiga adalah para wanita di desa Always Bright yang mencari sayuran, menangkap ikan, memelihara ayam, dan memelihara babi. Para wanita ini dapat menerima makanan berjamur untuk tetap hidup. Orang-orang bersenjata itu tidak dapat menangani wanita-wanita ini dengan mudah. Tipe keempat adalah para istri penduduk desa Always Bright. Tiger juga tidak membiarkan orang-orang bersenjata itu mengganggu wanita-wanita ini sesuka mereka. Tetapi penduduk desa Always Bright juga harus berkontribusi pada pajak sayuran dan rumput harian. Tipe kelima adalah para wanita kandang ayam. Semua orang bersenjata itu dapat melakukan apapun yang mereka inginkan, dan status mereka adalah yang terendah. Pada saat ini, seorang pria berusia sekitar 30+ tahun bergegas masuk ke dalam kelompok itu. Dia berlutut di hadapan orang-orang bersenjata itu, tanpa henti menundukkan kepalanya di hadapan orang banyak. Jangan, Paman, saya mohon persetujuan Anda. Aku tidak ingin mengirim istriku ke kandang ayam. Aku berlutut dan memohon di hadapanmu. Dia benar-benar kelaparan. Aku mohon kalian semua, tolong bebaskan istriku. Mata Chen Xi bersinar terang. Dia berjalan ke kerumunan. Dia menendang pemetik sayur berusia 30+ tahun itu ke tanah, dengan dingin berkata, untuk pencuri, wanita dikirim ke kandang ayam. Pria dipotong tangan mereka dan dibuang keluar desa.
Ini adalah aturan yang ditetapkan oleh kakak besar Tiger. Tidak ada pengecualian untuk aturan tersebut. Dagou, bahkan jika kamu menundukkan kepala, tidak ada gunanya. TN, dia dipanggil Dagou yang juga berarti anjing besar. Saya pikir itu adalah namanya dan bukan gelar, tetapi memanggil seseorang dengan sebutan anjing di Tiongkok juga merupakan penghinaan. Dagou merangkak berlutut berulang kali menundukkan kepalanya di hadapan Chen Xi sampai kepalanya mulai mengeluarkan darah. Dia memohon dengan menyakitkan, kakak Xi, aku mohon padamu, berikan persetujuanmu. Jangan kirim istriku ke kandang ayam. Aku jamin, dia tidak berani, dia tidak akan berani lagi. Aku mohon padamu. Chen Xi segera mengambil senapan 81-nya dan mengarahkannya ke kepala Dagou. Dia dengan jahat berkata, enyahlah. Atau mati. Wanita itu meringkuk di tanah dengan lemah berbicara, Gou, cepat pergi. Semua pria bersenjata di desa Always Bright jahat. Mereka tidak hanya berani melawan zombie, tetapi mereka juga tidak ragu untuk membunuh orang. Semua, duri di sisi, desa Always Bright ditembak di tempat oleh para pria bersenjata. Dagou berlutut di tanah, meratap, Ah Ying, maafkan aku. Ah Ying. Chen Xi dengan dingin berkata, seret dia pergi. Dua orang pria bersenjata segera tersenyum cabul ke arah wanita yang terkulai di tanah dan berjalan mendekat. Pemandangan dingin ini membuat hawa dingin dan simpati muncul dari hati para wanita. Mereka seperti bunga-bunga di rumah kaca yang baru pertama kali merasakan kekejaman dan teror dunia ini. Wajah Ji Qingwu berubah warna, cahaya dingin bersinar. Tinjunya mengepal, dia tidak bisa menahan diri untuk melangkah maju. Yue Zong juga melangkah maju, menghentikan tubuh Ji Qingwu dan membuka mulutnya, pelan-pelan. Chen Xi mengalihkan pandangannya ke Yue Zong, ini masalah internal desa Always Bright. Kau ingin ikut campur? 7 orang pria bersenjata yang mengelilingi Chen Xi semuanya meletakkan tangan mereka di senjata mereka. Mereka melotot padanya seperti seekor harimau yang mengawasi mangsanya. 6 orang pria bersenjata juga berkumpul di belakang Yue Zong. Mereka mundur beberapa langkah dan memandang Yue Zong seperti musuh besar. Keberanian Yue Zong telah menyebar kemana-mana. Semua orang bersenjata ini takut pada Yue Zong. Namun, mereka tetap mengendalikan diri dan tidak mengarahkan senjata mereka ke Yue Zong. Para wanita di sisi Yue Zong semuanya sangat takut. Jika kedua belah pihak saling bertarung, mereka takut hanya sedikit orang yang akan selamat Yue Zong. Melambaikan tangannya. Ia melemparkan pistol tipe 54 yang berisi 6 peluru kepada Chen Xi, maksudku bukan untuk mencampuri urusan desa selalu cerahmu. Aku hanya ingin melakukan transaksi bisnis denganmu. Aku akan membelinya. Apakah ini cukup? Chen Xi meraih pistol tipe 54 dengan gembira. Ia melambaikan tangannya, ya, lepaskan dia. Kekuatan harimau itu tidak kurang, tetapi hanya ada sedikit senjata dan amunisi. Seluruh jumlah senjata yang mereka miliki bahkan tidak mencapai 50. Pistol tipe 54 bernilai cukup banyak. Menukarnya dengan wanita yang tidak berguna adalah kesempatan langka. Dengan memiliki pistol 54 ini, Chen Xi memiliki cukup banyak untuk diserahkan kepada harimau, dan itu cukup untuk mendapatkan beberapa hadiah materi. Kedua pria bersenjata itu segera mengendurkan tangan mereka dan melepaskan wanita yang menyedihkan itu. Yingzi. Dagouzi berlari ke wanita bernama Yingzi itu sambil menangis. Chen Xi berjalan di depan Yue Zong dan tersenyum berkata, Yue Zong, kandang ayam kita masih memiliki lusinan wanita. Apakah kamu mau? Aku akan memberikan 2 wanita kepadamu untuk pistol 54, 4 wanita untuk senapan mesin ringan 79. Aku akan menukar seorang wanita dengan 20 peluru pistol 54, atau 40 peluru senapan mesin ringan. Bagaimana menurutmu? Di desa selalu cerah, wanita cantik memiliki sedikit nilai, tetapi wanita biasa tidak memiliki banyak nilai. Yue Zong langsung menolak dengan mengatakan, tidak. Dari situasi ini Yue Zong memastikan amunisi terbatas. Dia tidak bisa memberikan kekuatan militer yang berharga itu dan menggunakannya untuk orang lain yang terkait. Chen Xi tersenyum dan berjalan menuju kandang ayam, jalan-jalanlah di sekitar desa, aku akan bersantai. Ini bukan tempat berkumpulnya pemerintah. Harap kendalikan impuls Anda, jika tidak banyak orang bisa terbunuh. Orang-orang yang dekat dengan Anda juga bisa terbunuh karena impuls Anda. Yue Zong berjalan ke sisi Ji Qingwu, menundukkan kepalanya dan berbisik ke telinganya. Bau aroma Ji Qingwu masuk ke hidungnya.
Yao menatap Yue Zong dan menggertakkan giginya, aku tahu. Dagouzi meraih istrinya dan berlutut di depan Yue Zong, Yingzi, sujudlah di hadapan pria ini. Dia telah menyelamatkanmu. Usia Dagouzi meskipun sekitar satu generasi lebih tua dari Yue Zong, saat ini siapapun yang memiliki kemampuan adalah kakak besar. Dagouzi memanggil semua pria bersenjata di desa selalu cerah sebagai kakak laki-laki, agar tidak menyinggung siapapun. Yingzi berlutut di hadapan Yue Zong dengan penuh semangat menundukkan kepalanya, terima kasih kakak besar Yue. Kandang ayam adalah neraka desa selalu cerah. Hampir setiap hari seorang wanita tidak tahan menanggung siksaan dan meninggal. Itu bukanlah tempat orang bisa tinggal. Yingzi dengan tulus menghargai Yue Zong. Yue Zong melirik Yingzi. Dia berusia sekitar 30 plus tahun. Tubuhnya biasa saja dengan penampilan rata-rata. Kulitnya agak kuning, hanya wanita desa biasa. Yue Zong berkata, bangun. Dagouzi membantu Yingzi berdiri. Yue Zong mengeluarkan biskuit dari sakunya dan memberikannya kepada Dagouzi, bagaimana kalau kau mengajakku berkeliling desa? Dagouzi menerima biskuit itu, wajahnya tersenyum dari ujung ke ujung, terus-menerus mengucapkan terima kasih, kakak. Terima kasih, kakak. Aku kenal dengan desa yang selalu cerah, aku pasti akan mengajakmu berkeliling. Mengambil biskuit itu dan menambahkan sedikit air untuk membuat pasta, lalu mencampurnya dengan beberapa sayuran, sudah cukup bagi Dagouzi untuk memberi makan keluarganya selama 2 hari. Pada saat ini Lu Wen datang, meraih pakaian Yue Zong dan berkata, kakak Yue Zong, perutku lapar. Kita harus makan dulu baru jalan-jalan. Bubur jagung dari herba liar. Itu bukanlah sesuatu yang dimakan orang. Lu Wen dan para wanita itu belum makan apapun. Mereka sudah cukup lapar untuk 2 kali makan. Yue Zong berkata, oke. Dagouzi, tunggu sebentar, temui aku di alun-alun nanti. Dagouzi mengangguk berulang kali, dan membantu istrinya pulang, dimengerti, kakak Yue. Di jalan-jalan desa Always Bright, semua orang sedang menonton pesta Yue Zong. Mereka mengukur para penduduk baru di desa Always Bright ini. Zhang Xin dan para wanita dengan murah hati memberikan makanan mereka kepada anak-anak desa Always Bright kemarin. Dengan cepat segerombolan anak-anak berkerumun di belakang para wanita dan berteriak, kakak-kakak yang cantik, aku mohon kamu memberi kami sesuatu untuk dimakan. Kami lapar. Zhang Xin dengan sopan berkata, aku tidak punya apa-apa. Aku tidak punya apa-apa untuk dimakan. Aku benar-benar tidak punya apa-apa. Bagaimana mungkin anak-anak desa ini percaya itu? Mereka mengelilingi Zhang Xin dan Lu Wen memohon tanpa henti, kakak-kakak yang cantik, tolong beri kami sesuatu untuk dimakan. Kami lapar. Melihat anak-anak ini, alis Yue Zong berkerut. Chiang yang berdiri di samping Yue Zong mengeluarkan pistol 54-nya dan mengarahkannya ke anak-anak, dengan dingin berkata, nyahlah. Melihat Chiang bersikap galak seperti ini, mengeluarkan pistolnya, anak-anak desa Always Bright ini berhamburan ketakutan. Mereka tidak takut pada wanita-wanita yang murah hati itu, tetapi mereka takut pada orang-orang bersenjata yang kejam tanpa batas ini. Melihat anak-anak ini bubar, hati Zhang Xin menjadi tenang. Dia menatap Chiang dan mengangkat alisnya, Chiang, mengapa kamu melakukan itu? Mereka semua adalah anak-anak kecil. Menakuti mereka tidak apa-apa, tetapi mengapa kamu harus mengeluarkan pistol? Alis Yue Zong berkerut, dia melangkah maju dan menamparkan wajah Zhang Xin. Zhang Xin merasa tertipu oleh serangan Yue Zong. Dia mengerutkan wajah cantiknya dan berkata dengan tidak percaya, kamu memukulku. Kamu tiba-tiba memukulku. Benar, aku memukulmu. Kalau bukan karena kebaikanmu, kami tidak akan diganggu oleh anak-anak itu. Kau dengan murah hati memberikan barang-barang kami kepada orang lain begitu saja. Aku tidak menyuruhmu melakukan itu. Tapi Chiang membantumu keluar dari situasi ini, dan kau mengatakan hal-hal yang seharusnya tidak kau katakan padanya. Tolong jaga mulutmu. Lain kali aku mendengarmu berbicara seperti ini kepada saudaraku, aku akan memintamu untuk meninggalkan kelompok kami. Yue Zong menatap Zhang Xin, mengucapkan kata-katanya dengan cepat. Chiang membantu dengan niat baik. Zhang Xin masih mengucapkan kata-kata yang sembarangan. Dia tidak bisa tinggal diam. Kata-kata juga bisa menyakiti orang, dan terkadang kata-kata bisa lebih menyakitkan daripada pisau. Yue Zong berkomitmen untuk memenuhi janjinya mengawal gadis-gadis ini ke kamp penyintas kota Longhai. Dia bisa saja pergi lebih awal bersama Chiang, Lu Wen,
dan Wang Suang untuk bergegas ke Nanning untuk mencari keluarganya. Karena kebaikan hatinya, dia membantu, tetapi masih saja dimarahi. Yue Zong tidak memiliki watak suci seperti itu. Mata Zhang Xin memerah. Dia menundukkan kepalanya dan air mata mengalir keluar. Meskipun dia tidak bisa dibandingkan dengan Yuan Ying dan Chen Yao yang cantik. Dia masih memiliki wajah yang lebih baik dari rata-rata. Di perguruan tinggi cukup banyak pria yang mengejarnya, tetapi ini adalah pertama kalinya dia mengalami pemukulan oleh seorang pria. Tanpa memperhatikan Zhang Xin yang menangis, Yue Zong berjalan ke truk Dongfeng. Wang Suang, Qi Yang, Lu Wen, Guo Yu, dan Wang Lan mengikuti dari dekat di belakang Yue Zong. Para wanita lainnya juga mengikuti di belakang Yue Zong, Ji Qingwu, dan Qi Yang. Melihat situasi desa Always Bright, para wanita ini mulai benar-benar memahami kebiadaban dunia ini, serta kelangkaan orang-orang seperti Yue Zong. Zhang Li adalah satu-satunya wanita yang tetap tinggal dan berjalan ke sisi Zhang Xin sambil berkata, "Zhang Xin, Yue Zong dan mereka sudah tidak buruk. Mereka sudah baik kepada kita. Jangan mengkritik seperti ini nanti. Aku tahu apa yang kamu katakan tidak salah. Tetapi masa kini berbeda dari masa lalu, ketertiban sudah runtuh. Zombie ada di mana-mana. Lihat, tidak ada seorang pun di sini yang punya cukup makanan. Mereka membunuh seseorang karena roti kukus. Yue Zong dan Qi yang mempertaruhkan nyawa mereka mencari barang-barang agar kita tidak kelaparan sehari pun. Kamu tidak puas dan mengeluh, mengatakan itu tidak cukup. Pikirkanlah." Selesai berbicara, Zhang Li juga menuju ke arah Yue Zong. Dia tidak merasa aman sedikit pun jauh dari sisi Yue Zong di desa ini. "Tunggu aku." Zhang Xin melihat bahwa dialah satu-satunya yang tertinggal. Hatinya menjadi ngeri. Tidak berani tinggal di sana dan menangis, dia buru-buru mengejar mereka. Barang-barang Yue Zong ditempatkan di truk Dongfeng, tidak ada yang berani mengutak-atiknya. Jika ada yang merampok truk dan Tiger mengetahuinya, itu akan menjadi akhir bagi mereka. Mereka akan diumpankan ke zombie. Tiger melakukan banyak hal dengan cara yang besar. Di sisi truk Dongfeng dia menempatkan 2 orang bersenjata. Melihat orang-orang Yue Zong datang untuk mengambil persediaan, orang-orang bersenjata ini tidak menghalangi. Memasuki truk, semua wanita mengambil roti dan susu kotak dan melahapnya. Guo Yu juga mengambil roti dan sekotak susu dan memakannya dalam gigitan kecil. Ini adalah sarapan terbaik yang pernah dia makan di desa Always Bright. Karena larangan Tiger, Guo Yu dan Wang Lan bisa makan sampai kenyang, tetapi sebagian besar dari apa yang mereka makan adalah roti kukus dan sayuran liar. Tidak ada hal-hal yang ingin mereka makan. Hanya wanita Tiger yang sesekali bisa mencicipi hidangan daging. Sejauh menyangkut susu, itu adalah barang mewah. Hanya 4 kepala suku besar dan beberapa pemimpin yang bisa meminumnya. Para wanita tidak bisa ikut ambil bagian. Guo Yu dalam satu gigitan memakan roti, dan yang lain minum susu. Hatinya dipenuhi rasa puas. Aku tidak pernah mengira roti dan sekotak susu penyebab kanker bisa membuatku sepuas ini. Guo Yu berpikir dengan kesedihan di dalam hatinya. Tiongkok memiliki reputasi untuk produk susu yang buruk secara umum. Bahkan ada pasar yang besar untuk susu bayi asing karena mereka tidak mempercayai produsen lokal. https://n.wikipediaorg/wiki-Chinese-milk-milk-skandal-siku-tutup. Sebelum kiamat, Guo Yu bahkan tidak akan melirik roti sampah ini. Dia sama sekali tidak akan minum apapun kecuali susu organik impor. Saat ini roti dan sekotak susu membuatnya merasa sangat puas. Dia hanya bisa menyesali lingkungan yang mampu mengubah umat manusia. Guo Yu memakan roti dan minum susu dan mengukur Yue Zong pada saat yang sama. Aku perlu memanfaatkan pria ini dan menempatkannya dengan kuat di tanganku. Guo Yu sangat takut sekali jatuh lagi ke tangan keempat kepala desa Always Bright. Dia perlu menemukan orang kuat untuk diandalkan dan mencari tempat berlindung. Yue Zong mampu menarik perhatian Tiger, dan dia juga memiliki keterampilan untuk menemukan begitu banyak makanan. Jelas Yue Zong adalah pria kuat idealnya. Sejauh cinta, dia melihat seorang wanita cantik dilemparkan ke zombie untuk mati oleh Tiger. Ketika suami wanita cantik itu memohon perlindungan di hadapan Tiger, Guo Yu sudah menyerah untuk mengharapkan cinta. Situasi telah mengubah umat manusia. Guo Yu yang awalnya polos, dan hanya kadang-kadang memberontak dan berani mulai memiliki rencana jahat.
Yue Zong memeriksa barang-barang di truk Dongfeng. Tak lama setelah selesai, dia berkata kepada para wanita, mulai hari ini, kita perlu menerapkan sistem distribusi makanan. Kalian tidak bisa makan sesuka hati seperti di masa lalu. Di jalan, karena perbekalan sudah mencukupi, Yue Zong tidak membatasi perbekalan makanan dan minuman para wanita. Ini adalah pertama kalinya menerapkan jatah. Hati para wanita itu sedikit berkonflik dan ragu, tetapi Yue Zong baru saja selesai menegur Zhang Xin. Para wanita lainnya tidak berani menentang Yue Zong dan terdiam. Tepat pada saat itu, Ji Qingwu membuka mulutnya dan bertanya, mengapa? Di antara para wanita itu, hanya Ji Qingwu, Lu Wen, dan Chen Yao yang mampu berbicara dengan Yue Zong. Yue Zong menjelaskan, kami telah menghabiskan banyak perbekalan di jalan, tetapi kami belum mencari perbekalan apapun. Saat ini, kami harus memberikan setengah dari perbekalan kami kepada Tiger. Waktu tersingkat kami akan tinggal di desa Always Bright adalah 3 hari. Setelah meninggalkan desa Always Bright, kami masih harus mencapai kota Longhai tanpa mengetahui bagaimana perjalanannya, dan kami juga tidak tahu apa yang akan terjadi di jalan. Saya ingin perbekalan yang cukup untuk menanggapi kejadian yang mungkin terjadi. Yue Zong tahu Ji Qingwu juga membantu para wanita lainnya bertanya, karena alasan itu ia menjawab dengan sangat jelas. 2 truk Dongfeng membawa banyak perbekalan, dan Tiger ingin mengambil 1. Yue Zong dan yang lainnya akan mendapatkan 1. Kelompok mereka beranggotakan lebih dari 10 orang. Jika mereka tidak memiliki jatah makanan, dan tetap membiarkan semua orang makan banyak, dia khawatir perbekalan tidak akan bertahan lama. Setelah menerima penjelasan Yue Zong, hati mereka perlahan menjadi tenang. Beberapa perbekalan juga disembunyikan di dalam cincin penyimpanan Yue Zong, tetapi itu adalah simpanan daruratnya. Dia hanya akan menggunakannya sebagai pilihan terakhir. Yue Zong berkata, mulai hari ini, selama kita tinggal di desa selalu cerah, kita akan memasak makanan. Pasukan tempur akan menerima 3 mangkuk nasi setiap kali makan, 2 potong daging untuk makan siang, dan sepotong sosis ham. Para pekerja akan menerima 2 mangkuk nasi setiap kali makan dan setengah potong sosis ham. Para pekerja biasa akan menerima 1 mangkuk nasi setiap kali makan. Di truk Dongfeng, mereka menata beberapa kantong beras dan menggunakan penanak nasi untuk mengukur jumlah yang cukup untuk dimakan seperti makanan kemasan. Kali ini Ji Qingwu tidak berbicara lagi. Dia tahu situasi saat ini tidak begitu baik. Jika tidak ada sisa makanan untuk menanggapi situasi yang mengerikan, begitu situasi terjadi, akan ada masalah. Misalnya jika mereka harus tinggal di desa selalu cerah tanpa persediaan yang disimpan, konsekuensinya akan tak tertahankan. Ji Qingwu tidak menyuarakan penolakan apapun, dan para wanita lainnya tidak berani mengatakan apapun. Begitulah masalah ini berakhir. Dengan cepat Dagouzi datang ke alun-alun. Melihat kelompok itu makan roti dan minum susu, dia tersedak ludahnya. Dia dengan sangat hormat berkata, Kakak Yue, aku di sini. Yue Zong dengan santai melemparkan bungkusan roti dan kotak susunya ke tempat sampah dan berkata, oke. Ayo pergi. Dagouzi dengan gigih mulai mencari sampah hitam di samping Yue Zong. Dia berkata kepada Yue Zong, Kakak Yue, bisakah kamu memberikan ini kepadaku? Oke, tapi apa yang akan kamu lakukan dengan ini? Yue Zong memberikan kantong sampah itu kepada Dagouzi, dan bertanya kepadanya dengan tidak mengerti. Para wanita lainnya juga dengan aneh melihat ke arah Dagouzi. Wajah Dagouzi dengan bangga menunjukkan naluri bertahan hidupnya, paket-paket itu masih ada remah-remahnya. Kotak susu bisa dipotong terbuka, dan mungkin masih ada sisa susu. Mendengar kata-kata Dagouzi, semua wanita ini memiliki ledakan kesedihan. Yue Zong dengan penasaran bertanya, Dagouzi, bukankah kamu di desa pertanian? Bagaimana kamu kekurangan makanan? Di kota, keluarga biasa memiliki persediaan makanan untuk beberapa hari atau bahkan 10 hari. Desa Always Bright adalah desa pedesaan. Mereka seharusnya menimbun lebih banyak lagi. Yue Zong telah mendengar dari desa-desa di sekitar mereka, keluarga-keluarga biasanya menyimpan persediaan untuk 1 tahun penuh. Dagouzi tertawa getir, desa kami melakukan wisata pertanian, yang mengkhususkan diri dalam menjamu wisatawan luar. Di desa tersebut ada beberapa babi, ayam, dan ikan yang dibesarkan secara pribadi. Namun setiap keluarga memiliki sedikit simpanan. Suatu hari seluruh dunia tiba-tiba memunculkan zombie, mereka menggigit beberapa orang.
Semua orang melarikan diri atau bersembunyi. Kemudian kakak harimau dan yang lainnya datang. Mereka membersihkan zombie desa, tetapi perbekalan, babi, dan ayam desa semuanya dirampas oleh mereka. Ketika kami berlari, tidak ada yang membawa banyak makanan. Tidak ada metode untuk melakukannya. Kami hanya mampu menggali beberapa sayuran dan rumput untuk menjalani kehidupan yang pas-pasan. Yue Zong menunjuk ke lahan pertanian di sekitarnya, mengapa tidak menanam benih di sana? Anda hanya perlu menanam beberapa benih, setelah beberapa bulan Anda dapat mengumpulkan sejumlah makanan. Hanya ada wanita dan anak-anak yang mencari sayur di ladang di luar desa. Tidak ada orang yang mengolah tanah. Melanjutkan seperti ini adalah hal yang mustahil. Hanya mengandalkan persediaan, bahkan jika mereka memiliki gunung yang ditimbun, pada akhirnya mereka akan kelaparan. Jika tidak ada yang ditugaskan untuk membajak, hanya masalah makanan saja sudah cukup untuk membuat orang-orang mengalami sakit kepala yang tak berujung. Dagouzi tertawa getir, kakak Tiger membeli benih dari pemasok terdekat, tetapi benih-benih itu ditanam beberapa waktu lalu. Mereka belum berkecambah. Hati Yue Zong hancur. Jika tidak ada cara untuk menyelesaikan masalah penanaman benih, maka nasib umat manusia di masa depan akan menjadi semakin sulit. Ada banyak makanan dan persediaan yang tersebar di sekitar, tetapi setiap kali digunakan, jumlahnya semakin sedikit. Selanjutnya setelah beberapa saat, makanan akan mulai berjamur, dan jumlah makanan yang bisa dimakan akan menjadi semakin sedikit. Yue Zong membuang pikiran-pikiran yang meragukan dalam benaknya, pergi menuju tempat-tempat lain di desa. Di desa itu, kecuali para pria bersenjata, semua orang tampak kelaparan tanpa cahaya di mata mereka, sama seperti mayat berjalan. Mata mereka tidak bisa melihat secercah harapan. Beberapa pria dan wanita, baik muda maupun tua, mencari sayuran dan rumput yang bisa mereka gunakan. Sekelompok anak-anak yang mengganggu Zhang Xin semuanya berlarian di ladang mencari makanan yang bisa dimakan. Akhir dunia telah mengambil anak-anak yang awalnya polos, lincah, riang, dan bebas dari kecemasan itu dan menempa mereka menjadi dewasa dini. Mereka semua mulai berjuang untuk bertahan hidup. Para zombie yang mengelilingi desa Always Bright semuanya telah disingkirkan oleh Big Brother Tiger. Karena itu penduduk desa dapat mencari makanan di luar desa. Ini 2 roti kukus. Kau dan istrimu menemaniku selama 1 hari. 2 roti kukus ini milikmu. Melewati sebuah sudut, terdengar suara menyedihkan. Alis Yue Zong berkerut. Melihat ke dalam sebuah bangunan bata, seorang pria bersenjata pendek dan kecil dengan senapan 81 memegang 2 roti kukus putih besar dan tersenyum cabul pada 2 wanita. Usia wanita yang lebih tua itu lebih dari 30 tahun. Dia memiliki tubuh yang berisi, penampilan yang cantik, dan mengenakan blus putih dengan celana jeans yang terlihat sangat berkelas. Gadis yang lebih muda tampak baru berusia 11 atau 12 tahun. Matanya yang besar menatap pria bersenjata itu dengan penuh ketakutan. Pada saat yang sama matanya sering melirik 2 roti kukus besar. Dia sudah lapar selama beberapa hari, sangat ingin memakannya. Di masa lalunya dia bahkan tidak melihat roti kukus. Wanita muda yang cantik dan santun itu, dengan gigi perak yang menyembunyikan taring memohon, "Kakak Su, aku akan menemanimu. Aku mohon lepaskan Sanshan. Dia masih muda." TL, mereka menggunakan frasa, Yin Yaan Yao, di sini, dan saya tidak dapat menemukan artinya. Secara harfiah, frasa ini berarti gigi perak menyembunyikan gigitan. Saya pikir itu mungkin berarti bahwa wanita muda itu meskipun tampak tidak bersalah dapat menyembunyikan tindakan liciknya. Bantuan apapun akan sangat dihargai. Wajah si penembak Su merosot, suaranya dingin tak tertandingi. "Li Xuan, kamu tidak perlu memberiku muka. Aku tidak tahu malu. Orang ini menyukai pasangan ibu dan anakmu. Itu keberuntunganmu. Jangan menolak bersulang hanya untuk dipaksa minum. Buat ayah marah, dan ayah akan memberimu 2 tembakan. Dia akan melemparkanmu ke dalam parit. Di dunia ini, jika kalian berdua mati, tidak ada yang akan menjulurkan leher untuk menyelamatkanmu." TL, Laosi, berarti ayah bapak, tetapi dia menggunakannya untuk berarti, akulah orangnya. Dia sebenarnya bukan ayah mereka. Melihat wajah jahat si penembak Su, hati Li Xuan menjadi putus asa. Setelah suaminya meninggalkan desa untuk mencari makanan, dia tidak pernah kembali. Tanpa perlindungan seorang pria, Su Wei yang selalu mengintip tubuhnya memanfaatkannya. Sebuah cahaya licik melintas di mata Su Wei, nadanya berubah. "Li Xuan,
jika ibu dan anakmu mengikutiku, aku jamin kalian berdua tidak akan kelaparan selama aku punya sedikit makanan. Sue Wei menggunakan wortel dan tongkat. Li Xuan tidak punya rencana. Jika itu terjadi sebelum kiamat, dia bisa menempatkan pria ini di tempatnya hanya dengan satu panggilan telepon dan tidak pernah menerima tatapan kedua darinya. Tapi sekarang, dia tidak punya pria dan tidak punya pilihan. Sebuah cahaya aneh melintas di mata Li Xuan. Dia memeluk putrinya dengan pikirannya yang berputar-putar. Tidak ada hukum di desa selalu cerah. Su Wei bisa membunuh mereka sesuka hatinya, dan tidak ada yang akan mengulurkan leher untuk membantu. Baginya sendiri untuk mengikuti Su Wei bukanlah masalah, tetapi Li Xuan tidak ingin melemparkan putrinya sendiri ke dalam lubang api. Su Wei menatap Li Xuan dan putrinya yang disayanginya, Zhou Sanshan, dengan mata serakah. Dia terus mengancam, kesabaranku ada batasnya. Di sela-sela kata-katanya, Su Wei melonggarkan senapan tipe 81 di punggungnya, dan meletakkannya di samping makanannya. Hal itu membuat Li Xuan merasa rileks sekaligus terancam. Melihat Su Wei seperti ini, Li Xuan semakin takut. Gigi peraknya dengan taring dan tubuhnya yang halus bergetar, tidak tahu harus berbuat apa. Tunggu sebentar, pada saat ini terdengar suara di luar pintu. Yue Zong melangkah masuk. Wajah Su Wei berubah saat melihat Yue Zong masuk ke dalam pintu. Dia meraih senapan tipe 81 miliknya dan menatap Yue Zong dengan gugup. Yue Zong, apa yang kamu inginkan? Tatapan Li Xuan jatuh pada Yue Zong sambil memegangi Zhou Sanshan. Sikap Yue Zong dingin. Menatap Su Wei, dia bertanya dengan kata demi kata, apa yang kamu inginkan? Su Wei menjadi takut karena sikap Yue Zong, dan dia mundur 2 langkah. Menahan sarafnya, dia berbicara dengan berani dan percaya diri dengan keadilan di pihaknya. Aku hanya melakukan transaksi bisnis dengan mereka. 2 roti kukus untuk melacurkan mereka selama 1 hari. Ini adalah perdagangan bebas dengan mereka. Pergi beritahu kakak Tiger, aku tidak takut. Sepertinya seseorang tidak lagi memiliki nyali untuk menyebut dirinya ayah. Berdiri di samping Yue Zong, Lu Wen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk, tidak tahu malu. Gadis-gadis lain semua tidak percaya bahwa Su Wei berani mengatakan kata-kata ini secara terbuka. Qi yang menatap mata Yue Zong saat ini. Pandangan membunuh melintas. Yue Zong menggelengkan kepalanya ke arah Qi Yang. Sekarang bukan saatnya untuk menyalahkan Tiger. Jika sesuatu terjadi, kedua belah pihak akan berada dalam situasi hidup dan mati. Yue Zong mengeluarkan 2 biskuit terkompresi dari sakunya. Dia dengan acuh tak acuh berkata kepada Li Xuan, ini 2 biskuit terkompresi. Aku menggunakan ini untuk membeli kalian berdua. Setelah mengikutiku, kalian semua hanya perlu melakukan pekerjaan yang diberikan kepada kalian, dan kalian tidak akan kelaparan. Jika kalian ingin ambillah, jika tidak, itu tidak masalah. Li Xuan bergegas maju dan meraih 2 biskuit di tangan Yue Zong, membuat dia dan putrinya dijual kepada Yue Zong, aku bersedia. Aku bersedia. Li Xuan adalah seorang wanita bisnis kaya yang sangat cakap, berpengalaman, dan sukses sebelum ZAG. Dia melihat bahwa di belakang Yue Zong ada beberapa gadis muda dan cantik. Mereka juga tidak memiliki penampilan yang getir. Dia tahu Yue Zong setidaknya masih mempertahankan sedikit rasa kemanusiaan selama ZAG. Mereka terus merujuk pada Mosi, yang diterjemahkan menjadi akhir dunia. Tapi sebenarnya itu merujuk pada masa kini setelah zombie datang. Aku hanya akan mulai merujuknya sebagai ZAG untuk zaman zombie. Melihat daging berharga itu hampir di tangannya ingin terbang, mata Su Wei memancarkan permusuhan. Melihat mata White Bones berdiri di sisi Yue Zong, dia meletakkan kata-katanya yang galak. Kemudian dia dengan muram berjalan pergi, Yue Zong, kekejamanmu, aku akan mengingatnya. Begitu Su Wei pergi, Zhou Sanshan memakan biskuitnya yang dipadatkan dalam gigitan kecil. Dia tahu di usianya yang masih muda betapa sulitnya mendapatkan makanan. Meskipun dia sangat lapar, dia tidak menghabiskan semua biskuit yang dipadatkan sekaligus. Zhou Sanshan meletakkan tangannya di bawah biskuit yang dipadatkan. Dia makan dan dengan hati-hati menjilati remah-remah yang jatuh di tangannya. Itu lucu dan menyedihkan pada saat yang sama. Di desa, ada beberapa orang yang tidak pergi. Beberapa anak kecil memperhatikan Zhou Sanshan memakan biskuit yang dipadatkan. Mata mereka semua memperlihatkan rasa iri yang tak tertandingi. Yue Zong berjalan mendekati sebuah ruangan yang mirip dengan gudang besar. Suara wanita mengerang dan menangis,
pria tertawa dan memarahi semuanya terdengar dari dalam gudang. Mendengar suara itu, Guo Yu dan Wang Lan sama-sama memperlihatkan penampilan yang mengerikan. Da Gouzi melihat ke kandang ayam dan menjilat bibirnya. Dia berkata kepada Yue Zong, "Itu kandang ayam. Selama kamu bekerja untuk kakak harimau, kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan dengan para wanita di sana." Yue Zong langsung berbalik ke tempat lain. Kekuatannya ada batasnya, melindungi rakyatnya sendiri sudah sangat melelahkan. Dia tidak tahu apa yang terjadi di sana. Kalau tidak, dia khawatir dia tidak tahan, dan dia akan menjadi impulsif. Yue Zong berjalan ke ekor desa. Di sisi itu dia melihat sungai kecil yang merupakan anak sungai Lei. Dia berjalan, Da Gouzi. "Bukankah itu sungai? Mengapa kamu tidak pergi ke sana dan menangkap ikan untuk dimakan? Sungai itu memiliki ikan dan udang, penduduk desa hanya perlu menggunakan otak mereka. Menangkap makanan untuk dimakan seharusnya tidak menjadi masalah. Mengapa semua orang tampak kelaparan? Apakah mereka tidak lapar?" Da Gouzi tertawa, "Kakak Yue, orang-orang sudah memikirkan hal ini. Namun, sungai itu melahirkan puluhan ular piton setelah para zombie muncul. Jika ada yang mendekati sungai itu, ular piton itu akan melompat ke tepi sungai dan memakannya. Puluhan orang telah meninggal di mulut ular piton. Hingga saat ini, kecuali mereka tidak ingin hidup, siapa yang berani mendekati sungai itu? Kakak Tiger juga ingin membunuh ular piton itu di masa lalu. Setelah 4 orang meninggal, mereka menyerah untuk mengepung puluhan ular piton itu." Yue Zong bertanya, "Saat kamu mengambil air, bagaimana kamu melakukannya?" Da Gouzi menjelaskan, "Di sisi sungai juga ada beberapa tempat yang airnya muncul. Kami mengambil air untuk digunakan dari daerah dangkal itu. Daerah dangkal itu juga memiliki beberapa ikan dan udang kecil, tetapi tidak ada yang berani menangkap ikan. Setiap kali mereka dengan cepat mengambil air dan melarikan diri, tidak berani berlama-lama." Yue Zong melihat ke arah sungai dan berpikir sejenak, lalu dia berbalik dan pergi ke desa. Tujuannya saat ini adalah untuk mendapatkan senjata dan amunisi di gudang senjata, lalu membawa Zhang Li dan para wanita ini ke kelompok kota Longhai. Kemudian kembali ke rumah untuk menemukan keluarganya. Dia tidak ingin masalah tambahan. "Zhang Li, bawa beberapa orang dan rebus sepanci besar bubur. Jangan lupa tambahkan sedikit air." Yue Zong berkata kepada Zhang Li setelah kembali ke sisi truk Dongfeng. Selesai berbicara, Yue Zong berkata kepada Da Gouzi, "Da Gouzi, pergi beritahu anak-anak di bawah 16 tahun bahwa mereka dapat datang ke sini untuk makan semangkuk bubur encer setiap kali makan. Kamu dan istrimu juga bisa datang makan semangkuk. Ingatlah untuk mengingatkan mereka untuk membawa mangkuk mereka sendiri." Da Gouzi mendengar kata-kata itu, tampak tercengang. Lalu wajahnya dipenuhi dengan ekspresi bahagia terhadap Yue Zong. Tanpa henti mengucapkan terima kasih, Kakak Yue, terima kasih. Aku akan membawa orang-orang desa untuk mengucapkan terima kasih. Kamu benar-benar pria yang baik." Selesai berbicara, Da Gouzi bergegas ke desa. Mayoritas anggota tim tidak memiliki pendapat tentang keputusan Yue Zong. Sepanjang jalan mereka melihat anak-anak desa sangat miskin. Mereka seperti pengungsi perang yang melarikan diri ke negara lain. Seperti embusan angin, dengan cepat anak-anak desa semua menangkap berita dan datang, dan mereka memadati daerah itu. Qi yang menatap anak-anak itu dengan dingin, "Berbaris. Jika kalian tidak berbaris, atau jika kalian melompati antrean maka kalian tidak dapat menerima bubur. Setiap orang hanya dapat memiliki satu mangkuk, tidak ada yang kedua. Jika kalian ketahuan mengambil yang kedua, maka kalian tidak dapat datang lain kali." Mendengar kata-kata Qiyang, anak-anak dengan cepat berbaris rapi dan teratur. Tidak ada yang berani melompati antrean. Semua orang dengan hati-hati minum setelah menerima semangkuk bubur. Dunia yang kejam membuat mereka mulai menghargai setiap butir makanan. "Mama, minum." Seorang anak laki-laki berusia sekitar 13 tahun berlari ke ibunya yang kelaparan setelah minum 2 gelas minuman. Dia memberikan sisa minumannya. Xiao Lei juga minum. Matanya menjadi merah, dan dia memeluk putranya yang penuh perhatian. Dia minum dengan hati-hati sambil berlinang air mata. Pemandangan yang kaya ini menyentuh hati para penonton. Chen Xi memimpin beberapa pria bersenjata makan roti kukus. Melihat pemandangan ini, dia mencibir, betapa bodohnya. Beras sebanyak itu cukup untuk dihabiskan untuk beberapa wanita cantik.
Dia benar-benar menggunakannya untuk setan-setan kecil itu. Betapa bodohnya, orang-orang bersenjata di sisi Chen Si segera memujinya, benar-benar. Yue Zong memiliki banyak keterampilan, tetapi kemampuan mentalnya sangat kurang dibandingkan dengan kakak laki-laki Chen. Chen Si tertawa terbahak-bahak, haha. Seorang pria bersenjata di sisi Chen Si menatap mata Chen Si dengan sekilas penghinaan. Kemudian dia menatap Yue Zong dengan tatapan rumit. Chen Si melihat ekspresi pria bersenjata itu. Wajahnya tenggelam, dan dia dengan dingin berkata, Xiao Ming, apakah kamu tidak menyukai kata-kataku? Xiao Ming masih muda, dan dia belum kehilangan darahnya. Dia masih memiliki jejak kesadaran, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, Kakak Si, Yue Zong melakukan hal yang baik. Hal seperti ini, meskipun kamu tidak akan melakukannya, jangan mengejek orang yang melakukannya. Wajah Chen Si menjadi gelap. Dia dengan sinis berkata, Xiao Ming, aku tidak pernah mengira kamu adalah pria yang begitu mulia. Karena kamu begitu mulia, bagaimana kalau kamu memberi mereka makananmu? Kamu sangat mulia, mengapa kamu berkeliaran di sekitar kami dan bermain dengan wanita? Seorang pria bersenjata berkata, dia munafik. Tepat sekali, dia munafik. Dia berpura-pura memiliki ekor serigala yang besar. Para pria bersenjata lainnya membuat keributan satu persatu, mengisolasi Xiao Ming. Mereka sudah memiliki pandangan yang tidak menyenangkan terhadap pasangan yang tidak cocok ini. Wajahnya memerah, mengepalkan tinjunya erat-erat, dan menggertakkan giginya. Xiao Ming diam-diam menahan isolasi dan pelecehan dari rekannya. Dia memasuki pengaruh Tiger tanpa tujuan apapun selain untuk makan dan tidak mati. Kesadarannya tidak hancur. Sejauh menyangkut kandang ayam, dia juga pergi bersama para pria lainnya untuk bersama para wanita. Salah satu aspeknya adalah kebutuhan fisiknya, dan aspek lainnya adalah dia tidak ingin dikucilkan oleh rekan-rekannya. Li Si melihat kelompok itu. Dia maju dan menepuk bahu Xiao Ming, semua orang tidak perlu berkumpul dan membuat keributan. Kita semua bersaudara. Xiao kecil hanya mengalami demam kepala. Xiao kecil, datanglah dan minta maaf kepada semua orang. Masalah ini akan diselesaikan. Setelah meminta maaf, semua orang masih menjadi saudara yang baik. Semua orang diam ketika Li Si berbicara. Xiao Ming melawan penghinaan itu dengan susah payah. Dengan wajah merah dia berkata, maaf, Kakak Si. Aku salah. Xiao Yue ingin bergaul dengan kelompok kecil ini. Dia tidak bisa menentang Li Si, kalau tidak dia takut dia tidak akan hidup lama. Haha, tidak masalah. Semua orang masih saudara yang baik. Li Si menepuk bahu Xiao Ming sambil tertawa keras. Dalam benaknya, ia mengeksekusi hukuman mati Xiao Ming, bersiap mencari kesempatan untuk membunuh Xiao Ming secara diam-diam. Melakukan misi untuk mencari persediaan sangatlah berbahaya. Orang-orang mati setiap kali sedang mencari persediaan. Bertindak sebagai pemimpin tim, jika Li Si ingin membunuh seseorang, itu tidak rumit. Guo Yu berjalan ke sisi Yue Zong. Ia ragu-ragu bertanya dengan bisikan rendah, Bos, tadi Anda menyuruh Qi yang mengusir anak-anak. Dan mengapa Anda memberi mereka bubur? Semua orang di sekitar Yue Zong menajamkan telinga mereka. Mereka sudah merasakan pentingnya makanan. Mereka tidak pernah mengira Yue Zong yang tampak muram akan tiba-tiba memberi anak-anak kecil ini makanan. Yue Zong berkata dengan datar, saya mengusir mereka karena saya tidak suka diancam. Adapun mengapa saya memberi mereka bubur? Saya ingin memberi mereka makan, sesederhana itu. Memahami kata-kata Yue Zong, Guo Yu tampak termenung. Ji Qingwu berjalan ke sisi Yue Zong. Dia berkata kepada Yue Zong, makanan kita tidak banyak. Biarkan aku pergi mencari persediaan. Melihat sepasang mata besar Ji Qingwu yang jernih, Yue Zong terdiam sejenak. Kamu, Lu, Wen, Chen Yue, dan aku akan pergi bersama. Qi Yang, kamu dan Wang Suang menjaga di sini. Yue Zong awalnya ingin pergi dengan Qi Yang untuk bertarung. Semakin banyak mereka bertarung, semakin mereka bisa berevolusi dan menjadi kuat. Tapi Ji Qingwu sudah level 8, hanya kurang 2 level dari menjadi level 10. Kekuatannya bisa berubah dengan pesat. Kekuatan seseorang sebelum dan sesudah mencapai level 10 benar-benar berbeda. Setelah mencapai level 10, Anda dapat menggunakan poin keterampilan pada keterampilan yang dipelajari sebelumnya. Setelah Yue Zong memperkuat tulang Wine, tulang putih asli yang tidak dapat menghentikan peluru senapan sekarang bisa. Pada saat yang sama terjadi perubahan besar dalam kekuatan pertempuran tulang putih.
Jika dia tidak mencapai level 10, tulang-tulang Wine Bones akan hancur karena peluru senapan. Jikingu tidak memiliki keberatan apapun setelah mendengar rencana Yue Zong. Dia memiliki perasaan mendesak untuk meningkatkan kekuatan. Ketika dia dan Yue Zong baru saja bertemu, kemampuan tempur Yue Zong berada di bawahnya jika Anda tidak memasukkan tulang putih. Namun, Yue Zong bertarung dengan nyawanya sebagai taruhannya beberapa kali, dan kekuatannya jauh melebihi miliknya. Hatinya memiliki perasaan yang sedikit campur aduk. Qi yang juga menganggukkan kepalanya. Yue Zong melihat ke Dagouzi dan berkata, "Dagouzi, Anda akrab dengan daerah ini. Ikutlah dengan kami, Anda akan mendapatkan bagian dari persediaan." Dagouzi dengan bersemangat berkata, "Oke." Kakak besar Yue Zong membawa senapan mesin ringan tipe 79 di punggungnya dengan Stinger 2 di pinggangnya dan 3 pedang tiruan tang. White Bones mengikuti di sisinya. Dia tampak seperti orang dengan kekuatan tirani. Meskipun ada lapisan demi lapisan bahaya di luar, Dagouzi sangat bersedia untuk mencobanya dengan pergi bersama orang kuat seperti ini. Pengaturan ditetapkan, dia membuat orang memberi tahu Tiger. Yue Zong memimpin orang-orangnya untuk berkendara keluar. Dengan truk besar di bawah bimbingan Dagouzi, mereka memasuki jalan terpencil. Kendaraan itu tidak melaju jauh sebelum sebuah rumah yang indah muncul. Dagouzi memperkenalkan daerah sekitarnya kepada Yue Zong, ini adalah Desa Masan. Daerah di sekitarnya telah dibersihkan oleh Tiger dan anak buahnya. Satu-satunya tempat yang tersisa adalah Desa Masan ini. Dikatakan bahwa Desa Masan memiliki zombie yang bermutasi. Kecepatan mereka beberapa kali lebih cepat dari zombie biasa. Tiger mengirim beberapa anak buahnya ke sini, tetapi mereka menemui masalah. Mereka belum membawa siapapun kembali ke tempat ini. Yue Zong melihat lingkungan yang sepi dan sunyi dan berkata, "Aku tahu." "Hentikan truknya." Chen Yao segera menghentikan truknya. Yue Zong melompat turun dari truk dan melihat sekeliling. Dagouzi juga turun dari truk, bingung dia berkata, "Kakak Yue, kita tidak memasuki desa." Yue Zong berkata, "Memasuki desa itu masalah. Di jalan kecil ini, pergerakan truk Dong Feng terbatas. Jika kita bertemu dengan zombie tipe hunter dan monster kuat lainnya, tetap berada di truk dengan pergerakan terbatas adalah mencari kematian." Jikingu juga melompat turun dari truk sambil memegang pedang tangnya, dan mencari daerah sekitarnya dengan sangat waspada. Chen Yao melompat turun dari truk dan bergabung dengan sisi Jikingu. Yue Zong memimpin dan berjalan menuju Desa Masan. Kelompok Yue Zong baru saja mendekati pintu masuk Desa Masan. Dari sudut, varian S1 melesat seperti kilat ke arah Yue Zong. "Hati-hati, kakak Yue." Melihat zombie S1 tiba-tiba melompat keluar, hati Dagouzi dipenuhi ketakutan, dan dia berteriak keras. Kecepatan zombie S1 lebih cepat dari yang bisa dia rasakan. Jika dia bertukar tempat dengan Yue, dia sama sekali tidak bisa lolos dari cakar S1. Begitu S1 mencapai sisi Yue Zong, dia dengan santai menebas. Pedang bening menebas tubuh S1. Segera setelah kepala S1 terbelah menjadi dua bagian dari tebasan saat masih di udara. Darah kotor terciprat kemana-mana, dan usus yang membusuk terciprat ke tanah. Luar biasa, melihat Yue Zong dengan santai memenggal kepala S1, mata Dagouzi dengan cepat menjadi lurus. Itu adalah pertama kalinya dia melihat seseorang yang begitu berbakat. Pertarungan itu membuat para zombie di desa waspada. Jejak zombie bergoyang maju dari desa, menjadi kelompok zombie skala kecil, maju menuju kelompok Yue Zong. Dalam kelompok zombie yang mendekati 100, ada juga 2 tipe S1 dan 3 tipe L1. Kakak Yue, kita harus melarikan diri. Kelompok 100 zombie itu sudah sangat spektakuler di mata orang normal. Dagouzi melihat kelompok zombie mencapai lebih dari 100. Kakinya menjadi lemah karena takut, dan dia memohon kepada Yue Zong. Menurut pendapat Dagouzi, keterampilan Yue Zong tidak cukup untuk menangani lebih dari 100 zombie. Yue Zong tidak memperhatikan Dagouzi dan melihat kelompok zombie. Dia berkata kepada Chen Yao, singkirkan L1 itu. Kekuatan sihir Chen Yao sangat besar, tetapi jumlah sihir yang bisa digunakannya terbatas. Karena itu, mereka tidak punya pilihan lain selain membuatnya membunuh monster tingkat tinggi untuk naik level. Akan sia-sia jika mereka membuatnya menggunakan sihir untuk meledakkan zombie biasa. Chen Yao mengaktifkan skillnya. Mulutnya mulai melantunkan kutukan misterius. Sihir muncul dari udara tipis di ujung jarinya,
dan sihir itu berkumpul menjadi lingkaran api. Agar Chen Yao dapat menggunakan mantra, dia membutuhkan banyak waktu. Memanfaatkan kesempatan ini, dua tipe S1 sudah menyerbu ke depan Yue Zhong. Tepat saat itu, Ji Qingwu mengaktifkan skill kecepatannya, menjadi seperti monster yang menyerbu di depan S1. Dengan lengkungan tebasan misterius, dia memenggal bagian atas tengkorak S1 dan membuatnya terbang. S1 lainnya mengambil kesempatan itu dan terbang ke arah Ji Qingwu, mencakarnya. Tepat sebelum S1 hampir mencakar Ji Qingwu, Yue Zhong melangkah maju, menghalangi sisi Ji Qingwu. Sebuah pedang memotong S1 menjadi dua, menyebarkan darah kotor. Setelah Yue Zhong mengenakan pakaian pelindung tingkat 3, kekuatannya meningkat pesat. Dia bahkan tidak perlu menggunakan keterampilan apapun. Kelincahannya juga sudah bisa menyamai S1. Selain itu, tulang putih kerangka khusus Yue Zhong seperti tank yang menyerbu kerumunan lebih dari 100 zombie, mengayunkan kapaknya, dan membunuh zombie demi zombie tanpa ampun. Zombie-zombie yang mendekati kapak angin puyuh tulang putih itu terpotong-potong, anggota tubuhnya berserakan di tanah. Chen Yao juga menyelesaikan mantranya, bola api kecil terbang dari ujung jarinya ke kepala tipe L1 di tengah kerumunan zombie, meledak. Kepala L1 itu langsung meledak. Bola cahaya besar memasuki tubuh Chen Yue. Wajah pucatnya langsung dipenuhi dengan warna yang mengejutkan dan menyenangkan. Dia tiba-tiba naik 3 level, naik ke level 5. Semakin kuat tubuh monster itu, semakin besar pengalamannya. Zombie biasa mengandung lebih sedikit pengalaman. Memburu zombie level yang lebih tinggi adalah metode naik level tercepat. Ji Qingwu juga naik ke level 9 setelah membunuh zombie tipe S1. Sosoknya melesat ke kerumunan zombie, memanfaatkan White Bonus yang menarik sebagian besar serangan zombie. Dia mengayunkan pedang tang, setiap tebasan memenggal kepala satu zombie dalam kelompok itu, seperti Valkyrie pembantaian. Dua tipe L1 dalam kelompok zombie itu juga dipenggal oleh Ji Qingwu. Sebelum ZAG, Ji Qingwu adalah ahli anggar. Setelah ZAG dimulai, keahliannya semakin kuat. Dulu ketika dia menghadapi L1 dia mengalami kesulitan karena tidak memiliki senjata yang kuat. Setelah mendapatkan pedang tang imitasi, L1 yang bergerak kikuk tidak sebanding dengannya. Yue Zhong juga berjalan-jalan di sisi Ji Qingwu, sesekali memenggal kepala zombie biasa. Pada titik ini, membunuh zombie biasa hampir tidak berpengaruh pada level Yue Zhong. Pada levelnya, dia perlu membunuh ratusan zombie biasa untuk naik level sekali. Keren, sangat luar biasa, mereka tiba-tiba memiliki keterampilan seperti ini. Ini benar-benar terlalu ekstrim, tidak heran Tiger terkesan dengan mereka. Dagouzi menatap Yue Zhong, White Bonus, dan Ji Qingwu. Mereka mengiris zombie seperti orang yang memotong melon. Matanya tidak bisa mempercayainya. Kelompok Tiger tidak berani mengganggu zombie di desa Mosan. Tanpa diduga 3 anggota Yue Zhong mengurusnya. Ini membuat Dagouzi memiliki kesadaran baru tentang kekuatan Yue Zhong dan kelompoknya. Melihat zombie dibantai oleh ketiga orang itu, tiba-tiba, dari dalam sebuah rumah, sesosok seperti cita datang ke arah Ji Qingwu. Saat itu Ji Qingwu sedang asyik membunuh zombie, di tengah kerumunan zombie, sama sekali tidak bisa menghindari sosok yang lebih cepat dari S1 itu. Yue Zhong yang berdiri di samping Ji Qingwu, menendang zombie yang berdiri di samping Ji Qingwu hingga terpental. Kemudian, ia menebas zombie yang bergerak ke arahnya. Tepat saat Yue Zhong hendak menebas zombie itu, sebuah cakar menghalangi pedang Yue Zhong, lalu menggunakan kekuatan pukulan itu untuk melompat tinggi, melompat ke atap sebuah rumah. Yue Zhong melihat, di atas atap itu ada sosok dengan tubuh sepanjang harimau. Namun, monster itu memiliki bentuk tubuh dan tingkah laku seperti kucing rumahan biasa. Varian kucing monster level 15. Setelah kucing itu terinfeksi virus, variasi genetik internal monster itu terbentuk. Ia memiliki potensi evolusi yang hebat. Ia bergerak sangat lincah. Ji Qingwu mundur beberapa langkah, lolos dari pusat zombie. Ia menatap dingin varian kucing di atap itu. Zombie biasa tidak terlalu mengancam Ji Qingwu saat ini. Tetapi akan sangat tidak menguntungkan untuk bertempur dengan varian kucing dan memperhatikan zombie. Satu kesalahan ceroboh, kulitnya akan rusak, dia bisa terinfeksi menjadi zombie. Tulang-tulang putih melambaikan kapaknya membunuh dan melukai zombie yang tersisa, satu persatu mereka semua dipenggal olehnya. Varian kucing di atas rumah dengan dingin menatap Yue Zhong dan Ji Qingwu, seperti mangsa yang tidak boleh dianggap enteng.
Melompat beberapa kali, itu menghilang dari atas atap. Yue Zong dan Ji Qingwu tidak punya waktu untuk mengendurkan napas. Di luar desa tiba-tiba terdengar suara bergetar dari kuku besi yang menghentak tanah. Dua banteng berukuran lebih besar dari biasanya, dengan tanduk yang panjang dan tajam, dan mata merah darah bergegas menuju Yue Zong. Varian banteng monster level 17. Tidak ada keterampilan khusus. Chen Yao dan Da Gouzi cepat sembunyi. Suara Yue Zong meledak. Ambil senapan mesin ringan tipe 79 dan tembak kedua banteng varian level 17 itu dari jauh. Meskipun kemampuan menembak Yue Zong tidak hebat, tubuh kedua banteng itu sangat besar. Peluru ditembakkan ke kedua varian itu, membuat beberapa lubang berdarah. Saraf nyeri varian banteng itu tidak seperti zombie tanpa rasa sakit. Kedua varian ini marah oleh tembakan Yue Zong. Mereka meninggalkan Chen Yao dan Da Gouzi, dua target lemah, menyerbu dengan gila ke arah Yue Zong. Kecepatan mereka dapat dibandingkan dengan kuda tercepat. Yue Zong melihat ke arah kedua varian banteng yang sedang berlari itu, cahaya dingin melintas di matanya. Sebelum kedua banteng itu muncul di hadapan tubuhnya, dia mengaktifkan keterampilan langkah bayangan. Kelincahannya melonjak ke tingkat yang menakutkan. Kecepatan kedua varian banteng yang sangat cepat itu melambat drastis di mata Yue Zong. Dia meraih Stinger 2 dan melangkah ke sisi salah satu varian banteng. Menunjuk kepala mereka, dia menarik pelatuknya. Setelah dua suara keras, kedua kepala varian banteng itu meledak dengan lubang. Berdarah seukuran kepalan tangan, kekuatan inersia kedua banteng itu tanpa ampun menghantam mereka ke dua rumah bata yang hancur di dalamnya, dan akhirnya mati. Peluru Stinger 2 itu istimewa. Setelah mencapai target, mereka tidak hanya menembus target, tetapi pada saat yang sama mereka meledak dengan kekuatan yang sangat mengerikan.